Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 22. Terlihat menikmati ciuman tersebut. Kak Benny, biar Jihan makan sendiri aja, gak usah disuapi, tolak Jihan malu, malu tapi mau. Gak pak kok Jihan, aku senang kalau boleh menyuapi kamu, lagian kamu sedang sakit. Yuk, buka mulutnya. Pinta Benny begitu lembut, dan Siva jadi malu sendiri melihat kedua orang tersebut. Cie, ada yang dapat perhatian nih, goda Siva pada sahabat. Sejak dulu Siva juga sudah tahu kalau sahabatnya suka sama Benny tapi tidak diungkapkan pada Benny. Rasa sukanya dipendam, dan sepertinya gayung bersambut kalau melihat perhatian Benny. Apaan sih Siva? Balas Jihan tambah jadi malu. Ayo Jihan, buka yuk mulutnya, pinta Benny yang sejak tadi menyodorkan sendoknya. Akhirnya mau tidak mau Jihan menerima suapan dari Benny dengan tersipu malu. Fatih tampak diam dalam berdirinya. Namun jangan ditanya akan sorot netranya, sudah memerah menahan gejolak amarah yang sejak tadi sudah menyergap isi hatinya. Sementara Ahmad si asisten pribadi Fatih ikutan diam sembari membawa wadah stainless yang berisikan alat medis. Tapi netranya melirik ke arah ranjang Jihan. Kok dokter Fatih malah diam aja dari tadi, tidak bergerak, batin Ahmad bertanya-tanya. Tapi mau bertanya langsung juga tidak enak, sungkan. Jihan masih menikmati cake dari tangan Benny, sementara Siva ikutan menikmati cemilan sama Ezra. Bukaila kebetulan tidak ada di kamar, karena pulang sebentar untuk mengambil pakaian. Sedangkan Big Nur dan Ita sedang keluar beli makanan. Ante, aus, ucap Ezra menolehkan wajahnya ke Jihan dengan pipinya yang belepotan. Dede haus, tante ambilkan minum dulu ya, balas Jihan mau bergerak turun dari ranjang. Jihan, biar gue aja yang ambil, lo gak usah turun, cegah Siva, bergerak cepat beranjak bangun dari tempat duduknya. Baru saja Siva berdiri, gadis itu terbelalak melihat kehadiran Fatih. Waduh, ternyata ada suaminya Jihan, batin Siva terkejut, lalu dia menolehkan wajahnya ke sahabatnya. Jihan, itu, panggil Siva sembari mengedipkan netranya berulang kali. Ada apa Siva? Lo gak jadi ambilin minumnya Ezra? Jihan bertanya sembari mendongakkan wajahnya. Bukan, tapi itu, Siva mengerahkan ujung ekor netranya ke arah Fatih dan Jihan pun mengikuti lirikan sahabatnya.
Oh alah, dikirain ada apa? Maksudnya ada Om Dokter toh, jawab Jihan sangat santai menatap Fatih. Sementara Fatih masih dalam keadaan menahan emosinya, pria itu meletakkan kantong makanan ke meja makan. Lalu bergerak melangkahkan kakinya menuju ranjang Jihan dengan raut wajah yang tidak enak dipandang. Sepertinya ada tamu, sampai asik sekali disuapi makan nih, sindir Fatih pelan. Benny yang duduk di tepi ranjang, menolehkan wajahnya ke belakang. Siang Kak, sapa Benny ramah, pria muda itu pun bangkit dari duduknya. Kotak keknya dia letakkan ke atas, tangannya pun terulur untuk berjabat tangan. Fatih menatap tajam pada Benny dan tak menyambut uluran tangannya Benny. Iya Om Dokter, ini ada teman jenguk Jihan, Kak Benny dan Siva. Timpal Jihan dengan santainya dan tidak merasa takut dengan tatapan tajam Fatih. Aku mau menggantikan perbantangan kamu, ucap Fatih ketus, lalu kembali maju bergerak melewati Benny. Benny hanya bisa menurunkan uluran tangannya dengan senyum getirnya, dan merasa kehadirannya tidak disukai oleh Fatih. Dengan gerakan kasar Fatih duduk di tepi ranjang. Namun sebelumnya tangan pria itu menggeserkan kotak cake tersebut dengan kasar hingga jatuh ke lantai. Om Dokter, cake Jihan, seru Jihan terperanjat lihat cake kesukaannya jatuh ke lantai. Dan sudah tentu isinya tak bisa dinikmati kembali, mana masih banyak. Pria itu hanya melirik ke lantai dengan tatapan dingin. Oh jatuh ya, nanti aku akan belikan yang baru, jawab Fatih tanpa merasa bersalah. Benny hanya mendesah, lalu menurunkan tubuhnya untuk memunguti kotak cake serta isinya. Jihan mendengkus kesal. Bukan masalahnya akan dibelikan lagi sama Om Dokter, tapi cake itu dibawa oleh Kak Benny untuk Jihan. Memangnya Om Dokter tidak bisa memindahkannya terlebih dahulu? Bukannya menjatuhkan kotak cake tersebut, balas Jihan kesal. Kalau sudah begini, Siva buru mengendong Ezra dari atas ranjang dan akan membawanya pindah ke sofa untuk memberikannya minum. Anak kecil gak boleh lihat kedua orang tuanya bertengkar. Semoga tidak ada perang ketiga di sini. Batin Siva mulai was-was. Pria itu tersenyum sinis, rasanya lumayan sakit juga. Melihat istri sendiri begitu menghargai pemberian pria lain di hadapannya sendiri, terang-terangan. Jihan menatap ke arah Benny, dan tak peduli dengan tatapan Fatih yang jelas ada di hadapannya.
Kak Benny mohon maaf ya, keknya dijatuhi sama suami kakaknya Jihan. Padahal Jihan masih kepengen makan keknya, ucap Jihan agak memelas. Gak Pak Jihan. Nanti aku akan bawakan lagi keknya, jawab Benny tersenyum hangat. Sudah aku bilang, aku yang akan belikan keknya Jihan. Tidak perlu kamu meminta sama pria itu. Bentak Fatih sudah tidak bisa menahan gejolak amarah dan cemburunya. Jihan berjengit saking terkejutnya dibentak oleh pria berjas putih itu. Tapi Jihan tidak minta Om Dokter untuk membelikan Jihan ca. Melebarlah netra Jihan saat Fatih merengkuh tengkuknya. Satu jam sebelumnya, ruang Direktur Utama RS. Kinan tersenyum berseri. Seri saat menemani ayahnya bertemu dengan Papa Gibran. Tumben sekali kamu datang ke sini, Theo, sambut Papa Gibran sambil membalas uluran tangan saudara sepupunya tersebut. Kebetulan sedang tidak sibuk, jadi sempatkan mampir ke sini, balas Theo. Ayo silakan duduk, ajak Papa Gibran menunjuk ke arah sofa yang tidak jauh dari meja kerjanya. Kinan pun turut duduk bersama dengan ayahnya dan Papa Gibran. Dan beberapa menit menyimak dengan baik perbincangan ayahnya dengan Papa Gibran. Setelah ayahnya puas berbahasa basi dengan saudaranya sepupunya tersebut, pria parubaya itu menolehkan wajah ke arah putri pertamanya. Mas Gibran, semenjak meninggalnya istrinya Fatih, apakah saat ini dia sudah dekat dengan wanita lagi? Tanya Theo. Papa Gibran menaikkan salah satu alisnya saat menatap Theo dan Kinan. Memangnya ada apa? Tumben bertanya seperti itu, Theo, tanya Papa Gibran agak curiga. Sejenak ayahnya Kinan mengulas senyum tipisnya pada putrinya sebelum memalingkan pandangannya. Begini Mas Gibran, Fatih kebetulan statusnya sudah duda, lalu Fatih dan Kinan juga sudah saling mengenal pribadi masing-masing. Kalau boleh aku menyarankan, bagaimana kalau anak Mas dan anakku, kita jodohkan? Dengan menjodohkan anak kita berdua, ikatan persaudaraan kita akan semakin kuat. Dan insya Allah Kinan juga bisa menjadi ibu sambung yang baik untuk anaknya Fatih, imbuh Theo memberikan saran. Papa Gibran mengulas senyum tipis dan menatap penuh makna kepada kedua orang yang ada di hadapannya. Kemudian dia menghela nafas panjangnya. Beginilah kalau Fatih belum mengadakan resepsi pernikahan. Tapi pernikahan Fatih dan Jihan juga sudah di ujung tanduk, batin Papa Gibran. Bagaimana menurut Mas Gibran atas usulanku?
Tanya Theo terlihat antusias. Sementara Kinan hanya terdiam, tidak mau ikut campur biarlah ayahnya yang melobi keinginannya tersebut, tapi hatinya sangat berharap. Anak kita sama seorang dokter, insya Allah akan menjadi pasangan yang serasi. Dan pastinya Kinan bisa menjadi pendamping yang baik buat Fatih. Dan sudah tentu juga akan membanggakan Mas Gibran dan Mbak Erina jika memiliki menantu seorang dokter. Lanjut kata Theo masih berusaha meyakinkan saudara sepupunya. Pasangan serasi apa ini? Tiba saja ada yang menyahut, dan suara langkah sepatu wanita terdengar jelas seiringan suara pintu tertutup. Mereka bertiga pun menolehkan wajahnya ke arah pintu. Mbak Erina, sapa Theo tersenyum ramah. Mama Erina hanya tersenyum tipis sembari menjatuhkan bobot tubuhnya di sofa dekat keberadaan suaminya. Sedang membahas pasangan serasi apa, Pak? Tanya Mama Erina menatap curiga pada suaminya. Papa Gibran memperbaiki posisi duduknya agak mencondongkan tubuhnya ke istrinya. Begini loh Mah, Theo tadi kasih ide bagaimana kalau Fatih dijodohkan sama Kinan. Kata Theo sesama dokter pasti jadi pasangan serasi, jawab Papa Gibran terlihat santai. Lidah Mama Erina berdecak kesal. Urusan yang satu aja belum selesai, cek, gumam Mama Erina. Gumam Papa Gibran, tahu yang dimaksud oleh istrinya. Aku hanya menyarankan saja kok Mbak Erina, lagian gak baik juga kalau Fatih lama mendudanya. Kasihan cucu Mbak dan Mas pasti butuh sosok seorang ibu dalam tumbuh kembangnya, sahut Theo. Mama Erina pun menolehkan wajahnya sembari menyandarkan punggungnya ke sandaran. Theo, kamu tidak perlu khawatir dengan cucu Mbak. Ezra selalu dapat kasih sayang seorang ibu dari tantenya, dan menurut Mbak itu sudah cukup. Soalnya Mbak tuh agak ragu sama wanita yang mendekati Fatih. Awalnya mungkin terlihat sayang pada Ezra. Namun setelah pernikahan, anak bawaan dari pasangannya jadi terabaikan, jawab Mama Erina santai tapi serius. Kinan yang tampak terdiam. Salah satu tangannya meremat ujung rok sepannya sembari tetap tersenyum kepada kedua orang tua Fatih. Tapi Mbak Erina, tidak semua wanita di luar sana seperti itu. Lagian Kinan anakku dan aku bisa menjamin jika Kinan tidak seperti itu sifatnya. Pastinya dia akan sangat menyayangi Ezra. Mbak dan Mas juga sudah mengenal anakku dengan baik.
Aku bisa menjamin kok Mbak, balas Theo memuji anaknya. Benar yang dikatakan oleh ayah, insya Allah aku tidak seperti wanita yang dibayangkan oleh tante. Aku sangat menyayangi Ezra dengan tulus dan bisa menjadi ibu sambung rasa ibu kandung untuk cucu tante. Walau kelak nanti aku memiliki anak sendiri dari Mas Fatih, timpal Kinan memperjelas ucapan ayahnya. Sudut bibir Mama Erina melengkung tipis dan samar lidahnya berdecak. Dugaan Mama Erina ternyata tidak meleset sejak kemarin. Jika Kinan itu menyukai anaknya dan terobsesi untuk menjadi istri Fatih, Mama Erina membuang pandangannya dari Kinan, lantas menatap suaminya. Theo, sepertinya untuk ide perjodohan anak kita ini kami tidak bisa memutuskan apapun. Karena ada sesuatu hal yang saat ini belum bisa kami sampaikan. Lagi pula masalah perjodohan yang menjalankan itu adalah Fatih, jadi mohon maaf, ucap Papa Gibran. Sebenarnya Papa Gibran ingin bilang anaknya sudah menikah, namun dia menghargai privasi Fatih dan Jihan. Theo dan Kinan tersenyum hambar. Aku harus cari cara agar Mas Fatih mau memilih aku sebagai istrinya. Sebaiknya aku harus menunjukkan perhatianku pada Ezra di hadapan Mas Fatih. Ya, sepertinya harus seperti itu, batin Kinan. Wanita itu melihat jam tangannya. Ayah, sepertinya aku ada visit pasien, jadi mohon maaf tidak bisa lama menemani, ucap Kinan sembari beringsut. Oh iya gak Pa, lanjutkan saja pekerjaannya, jawab Theo, lantas Kinan berpamitan pada kedua orang tua Fatih. Dan setelah itu dia bergegas ke ruang rawat Jihan, bukan visit ke kamar pasiennya. Ruang rawat Jihan. Ah, pekik Jihan. Tubuhnya agak maju ke depan saat tangan Fatih merengkuh tengkuknya dalam waktu yang cepat. Seiringan netra cantiknya melebar saat wajah Fatih sangat dekat dengannya, dan bibir ranumnya dikecup oleh pria itu. What the hell, fuck, maki batin Jihan sembari mencoba menyadarkan dirinya. Tapi bersamaan itu dirinya seperti disentak oleh bayangan yang kembali hadir di pelupuk matanya. Ciuman Fatih kali ini menghadirkan bayangan yang terlihat sangat jelas. Gadis itu pun memejamkan matanya dan rasa sakit di kepalanya mulai menyerangnya. Saat dia berusaha mengingat jelas bayangan tersebut, Fatih yang sudah terbakar dengan api cemburunya melumat bibir istrinya dengan kasar. Hingga dia lupa apa yang dirasakan oleh gadis itu. Namun
tiba saja dia merasakan ada yang basah di pipi gadis itu. Saat salah satu tangannya bergerak menyentuh wajah istrinya, akan tetapi sebelum Fatih mengakhiri ciuman, Mas Fatih, teriak Kinan, deru napas sudah memburu tak menentu. Netranya melotot melihat adegan Fatih dan Jihan berciuman. Apalagi dia melihat Jihan terlihat menikmati ciuman tersebut sampai memejamkan netranya. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Bersambung.